Kalau ada dua orang menikah, diperkenankan kemudian oleh Al-Quran, Allah menetapkan demikian, tujuan terbesarnya untuk keduanya bekerja sama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa paling detilnya, ini Allah titipkan perempuan yang kemudian saya nikahi menjadi mahram saya, bukan sekedar ingin disatukan, tapi bagaimana caranya keduanya berpartner sebagai amanah untuk bisa mendekat kepada Allah. Di antum nih yang laki-laki punya titipan istri, rawat istri itu titipan dari Allah. Itu amalan Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana Anda merawat istri Anda, disitulah kemudian pahala digulirkan kepada Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama istri pun punya amanah dari suami. Dititipkan oleh Allah untuk menemani dia, bukan sekedar menemani, tapi di situ ada amal-amal kebaikan yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di cara berpikirnya begini, kalau sudah menikah, cara berpikirnya, ini titipan Allah nih. Pasangan saya titipan Allah. Dan yang namanya titipan, pasti, awas hati-hati ya, punya dua hukum di situ. Hukum pertama, dia mesti dirawat. Karena orang yang nitipkan, atau sosok yang menitipkan, pasti akan satu saat mempertanyakan apa yang dititipkan. Saya nitip kepada Anda handphone saya. Begitu saya titipkan kepada Anda, tiba-tiba Anda banting-banting handphonenya. Dasar Ustadz Bin'ah, misalkan. Kalau handphone, misal gitu. Baik. Hari ini alhamdulillah, tadi pagi saya lihat, jangan seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz sesat katanya kan. Masya Allah. Ya sudahlah, semoga Allah berikan kemuliaan. Baik, pertanyaannya, begitu satu kali saya minta lagi handphone dalam keadaan yang sudah rusak, bagaimana perasaan yang menitipkan? Istri Anda itu titipan dari Allah. Suatu saat Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya titipkan ke kamu, dia sudah berhijab. Kenapa ketika menikah dengan kamu hijabnya dilepas? Ini sebelum menikah dengan kamu, dia rajin tahajud. Kenapa setelah menikah dengan kamu tahajudnya jadi putus? Ini sebelum menikah dengan kamu, dia ngapalin Quran. Kenapa setelah menikah Qurannya hilang semua? Ini sebelum menikah dengan kamu rajin berdoa. Sebelum menikah dengan kamu, itu amalan dari ibunya mengalir terus. Kenapa setelah menikah dengan kamu putus semua? Ibu juga sama. Ini suami kamu sebelum menikah dengan kamu amalannya banyak. Rajin baca Quran, rajin tahajud. Kenapa setelah menikah semua itu tinggal? Karena itu banyak hadis-hadis memberikan keutamaan bagi amalan suami kepada istri, bagi amalan istri kepada suami. Saya beri contoh misal. Maaf, untuk istri kepada suami. Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Saya buka dari ibu dulu. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana qal, menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau seorang istri hanya salat fardu saja, tidak pernah salat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha. Kemudian dia cuma puasa fardu Ramadan saja, enggak pernah puasa sunnah. Senin, Kamis tidak, Ayyamul Bid tidak. Maaf, puasa Daud pun tidak. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, enggak selingkuh, enggak berzina, dia tutup pintu itu semua. Wa ata'at zaujaha, dan dia kemudian taat pada suaminya, pada yang baik-baik, merawat suaminya, berikan yang terbaik, menaati karena Allah, yang mintakan Allah baik dia ikuti. Mah tahajud dia tahajud. Mah tahsin ya ikut tahsin. Mah ta'lim ya ikut ta'lim. Begitu dia wafat dalam keadaan demikian, qila laha yaumal qiyamah. Saat dibangkitkan di hari kiamat, qala Allahu azza wa jalla. Lihat kalimat Allah. Qila laha yaumul qiyamah, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Kata Nabi, akan difirmankan kepadanya oleh Allah, kamu langsung masuk surga aja dari pintu mana yang kamu inginkan. Bebas. Demikian suami juga begitu. Banyak hadis-hadis dari Nabi yang meminta kita untuk menjaga istri sebagai amanah Allah. Perhatikan kalimat wasiat Nabi terakhir saat haji wada. Ittaqullaha fin nisaikum. Kata Nabi, bertakwalah kalian para suami untuk merawat istrimu. Fa innahunna khuliqat min dhal'in a'waj. Memang itu enggak mudah karena dia diciptakan dari rusuk yang bengkok. Maksud tulang rusuk yang bengkok ini ada yang memahami dengan bahasa kiasan. Tulang rusuk itu sangat sensitif. Lunak dia tapi bengkok. Jadi kalau Anda luruskan dengan cara yang keras bisa patah. Tapi kalau enggak diluruskan bengkok juga. Salahnya memang ada tapi enggak ada yang sempurna. Jadi kalau Anda ingin mencari yang sempurna susah. Demi Allah saya katakan susah. Maaf ya, maaf. Kata Nabi, kebanyakan orang itu menikah. Maaf dengan 4 motif. Satu apa? 5 liha, karena hartanya.
Yang kedua, linasabiha, karena faktor latar belakang nasabnya. Awas, hati-hati. Yang ketiga, lijamaliha, karena cantiknya atau gantengnya. 4, lidiniha. Baik, din itu poinnya 1, agama 1. Yang lainnya 0. Jadi kalau agamanya bagus, rupawan juga, cantik atau ganteng, maka 10 poinnya. Kalau dia kaya juga, maka 100 poinnya. Kalau dia dari nasab yang bagus, maka 1000 poinnya. Ingat baik-baik. Tapi apakah Anda ingin mengatakan semua yang Anda sudah nikahi terkumpul 4-4-nya? Tidak. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang demikian. Biasanya satu unggul, yang lainnya kemudian kurang. Kekurangan itu bukan ingin mengurangi dirinya, tapi dititipkan Allah kepada Anda untuk menyempurnakannya. Makanya dahsyatnya kekurangan di istri, ada di Anda kelebihannya. Kekurangan di suami, ada di istri kelebihannya. Nah karena itu, sebelum Anda berpikir misalnya, mohon maaf ya, maaf sebesar-besarnya, ibu menikah dengan perempuan lagi, dalam konteks bahasa fikihnya poligami, ada ketentuannya dalam Al-Quran. Ada kebolehannya, tapi kapan kebolehan itu diberikan? Para ikhwan, dengarkan kata-kata saya. Ketika antum misalnya ingin berpoligami, ada terpenuhi syarat-syaratnya, maka yang pertama penting antum pikirkan adalah Anda akan menerima amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sudah membuat istri yang pertama baik, dekat dengan Allah, bagus ibadahnya, taat kepada Allah, sempurna amalan-amalannya dengan baik dan sebagainya, silahkan diskusikan kalau ada alasan-alasan lain membuat Anda boleh berpoligami. Tapi kalau motif Anda hanya sekedar ingin mencari misalnya maaf, pendamping lain yang lagi-lagi, untuk misalnya mohon maaf menambah istri saja, untuk menyalurkan hasrat seksual saja, maka demi Allah saya katakan, beban Anda di hadapan Allah akan semakin berat di hari kiamat. Karena itu saat saya ditanya, Ustadz, apakah Ustadz akan berpoligami? Awas, ini akan viral nih di media sosial. Apalagi direkam tuh. Apa jawabannya? Kita tunggu pekan depan. Tidak, saya selalu katakan begini. Poligami hal yang diperkenankan dalam Al-Quran. Jika terpenuhi syaratnya, maka tidak ada orang yang bisa melarangnya. Karena Allah memperkenankannya. Tapi yang paling saya ingat adalah saya mendapatkan titipan dari Allah 3 amanah sampai hari ini. Ada istri saya, ada anak saya yang 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan insya Allah akan ada yang ketiga. Yang jadi persoalan adalah saya saja menerima amanah 3 orang ini belum sempurna. Masa iya saya mau menerima amanah yang lain? Jadi kalau saya punya prinsip, kalau saya belum mampu maksimalkan secara sempurna apa yang Allah titipkan kepada saya, maka bagi saya agak berat rasanya dihadapkan kepada Allah ketika menerima amanah yang lain. Dimohon maaf ya, kalau saya bukan ingin membuat kecewa. Tapi saya ingin katakan bahwa ada amanah yang saya harus rawat saat ini, yang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Ya Allah, mudah-mudahan segera sempurna, segera sempurna. Tahan sebentar ya. Jelas sampai sini? Jadi keringetan nih. Paham ya? Sekarang kembali kepada yang tadi. Ustadz, sekarang situasinya suami saya sudah mau menikah lagi. Dan bagaimana cara mengikhlaskannya? Kalau itu berarti sudah ada di titik pernikahan, sisi pada yang kedua, bukan pada persoalan yang pertama. Kalau kata-kata saya didengar oleh suami yang bersangkutan, maka saya katakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah siap, memang syaratnya terpenuhi, maka bicara baik-baik dengan istri. Karena itu pun amanah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pernikahan itu menghadirkan ketenangan. Anda nikah tapi nggak tenang, berarti ada yang salah dengan pernikahannya. Sakinah itu kan tenang. Jadi kalau Anda nikah tapi Anda sendiri tidak punya ketenangan, berarti di rumah tangganya ada yang salah. Mawaddah itu cinta pada materi. Rahmah itu cinta dengan perasaan hati. Kalau kemudian Anda merasakan cinta tapi hatinya bermasalah, pasti ada persoalan di dalamnya. Karena itu saya sarankan, tidak dilarang Anda ingin berpoligami, tapi komunikasi dengan baik pada istri Anda, pada anak-anak Anda, katakan dengan sesungguhnya, bicara yang baik. Kalau sudah seperti itu, menikah pun akan nyaman. Baik 2, 3, sampai berapa Bu? Bisa. Itu pasti akan nyaman. Tapi kalau caranya Anda sembunyi-sembunyi, demi Allah saya katakan, nikahnya sah, secara pernikahan, secara agama sah, tapi Anda melakukan dengan cara yang tidak benar. Maka Allah akan tanamkan dalam kehidupan rumah tangga Anda, kurang dari segi sakinah, mawaddah tidak akan nyaman, dan rahmah tidak akan sempurna di dalamnya. Dan untuk apa kemudian Anda melakukan itu dalam kehidupan? Jelas? Baik, kalau sudah jelas, nasihat saya untuk istri yang tadi menuliskan apa yang tadi telah kita bacakan, nasihat kami, pertama, bersabar kepada Allah. Karena mustahil Allah menitipkan ujian kecuali ibu mampu dengan itu.
Pertama sabar. Ya ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, yakinkan pada diri setiap masalah pasti ada solusinya. Inna ma'al usri baik. Yang ketiga, ingat kalau ada persoalan, bahasa Qur'annya di Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas, komunikasikan langsung, jangan tunda. Datangi suami, pastikan. Pak, kita sudah berumah tangga 9 tahun, alhamdulillah. Saya tahu kita dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini titipan dari Allah. Saya ngerti. Nah, sekarang mama cuma minta kepastian saja. Apakah nanti papa dengan rencana yang telah papa niatkan ini sudah matang betul? Karena kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama papa. Yang kedua, mama cuma ingin pastikan. Karena di sini ada terkait dengan maaf kondisi anak tidak pernah dilihat, tidak pernah peduli. Apakah sampai sekarang masih ada perhatian papa kepada keluarga ini, kepada mama dan anak-anak? Pastikan dari situ. Setelah ada pernyataan-pernyataan, baru keluar hukum syar'inya di situ. Jangan disimpan. Karena sesuatu yang tidak jelas, pertanyakan sampai jelas. Kalau kemudian dia mengatakan, sebetulnya saya ini pengen menikah karena sudah nggak cinta dengan kamu. Ya, kamu itu sebetulnya selama ini saya memendam rasa tidak suka dengan kamu. Cuman terpaksa aja saya nikah, misal gitu kan, misal, mohon maaf. Ya, kalau ada kata-kata demikian, maka ini menunjukkan pada persoalan yang bisa diselesaikan dengan turunan hukum yang lainnya. Apa itu? Panggil kemudian wali. Ayat 35-nya. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Diskusikan. Ternyata selama ini ada sesuatu yang salah, yang tidak tepat. Allah berikan jalan sampai selama ini supaya belajar di rumah tangga untuk memperbaiki ke depannya. Baik, karena itu kalau diturunkan kemudian hukum, ada perpisahan, maka di situ lihat unsur-unsurnya. Kalau terpenuhi, maka muncul talak pertamanya. Kalau di situ kemudian merenung kembali untuk bersatu, ada tobat di situ, maka perbaiki. Kalau tidak, mungkin Allah pisahkan, memberikan cara yang terbaik lagi. Itu bagian yang pertama. Tapi saya sarankan, tolong cara mengikhlaskan itu bukan diam-diam diterima, tapi diam, bukan. Datangi suami, bicara yang baik, sampaikan bagaimana maksudnya, minta pendapatnya, lu sampaikan keadaannya. Apakah dengan menikah masih bisa, maaf, memperhatikan anak, masih bisa melihat kondisi keluarga, istri dan sebagainya. Kalau dia menyanggupi itu semua, maka kalau Anda tidak ada pilihan yang lain, sudah ikhlas dengan itu, sudah siap, maka bertawakallah kepada Allah. Tinggal pelajari bagaimana Nabi mengajarkan pada istri-istrinya saat Nabi berpoligami. Jelas? Karena saat menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau tidak berpoligami. Saat wafat Sayyidah Khadijah, baru beliau berpoligami. Nah, Anda pelajari fikih itu, istri-istri Nabi yang pada saat itu telah berpoligami dengan Nabi SAW. Bagaimana Nabi berhadapan dengan Sayyidah Aisyah, bagaimana berhadapan dengan Sayyidah Zainab, pelajari oleh ibu di situ, pahami hukumnya, setelah paham, baru kemudian bersikap seperti istri Nabi bersikap kepada Nabi SAW. Barangkali disitulah Allah ingin titipkan pahala lebih besar dibalik apa yang telah ibu jalani selama ini. Paham sampai sini?